Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Hidayatul Rahmah, NIM 18106011231, kelas PAI B2 Ekstensi. Baik, di sini nanti saya akan mempresentasikan tentang RPP kelas 10 semester 1, yaitu tentang keautentikan Al-Quran. Jadi selamat menonton dan mendengarkan. Terima kasih. Keautentikan Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran merupakan mukjizat. Secara etimologi, kata mukjizat berbentuk isim fa'il yang berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan, mu'jizun mu'jizatun, yang berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Mukjizat juga diartikan sebagai sesuatu yang menyalahi tradisi atau kebiasaan, atau biasa disebut sesuatu yang luar biasa. Sedangkan secara terminologi, yaitu mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Mukjizat hanya diberikan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasulnya dalam penyampaian risalah ilahi, terutama untuk menghadapi umatnya yang menolak atau tidak mengakui kerasulan mereka. Mukjizat berfungsi sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan mereka. Sedangkan tujuan diberikannya mukjizat adalah agar para nabi dan rasul mampu melemahkan dan mengalahkan orang-orang kafir yang menentang dan tidak mengakui atas kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Yang kedua yaitu syarat-syarat mukjizat. Syarat-syarat mukjizat antara lain yang pertama, mukjizat adalah sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan atau tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Yang ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Yang keempat, mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. Dan yang terakhir, tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun, yang dapat membuktikan dan membandingkan dalam pertandingan tersebut. Lanjut, macam-macam mukjizat. Macam-macam mukjizat ada dua macam. Yang pertama mukjizat hissi dan yang kedua mukjizat ma'nawi. Lanjut di pengertian ijalul Al-Quran. Ijalul Al-Quran adalah menetapkan kelemahan manusia dan jin baik secara individual maupun kolektif untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Mukjizat Al-Quran bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada manusia bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah dan sekaligus merupakan bukti kerasulan Muhammad SAW. Ada beberapa aspek kemukjizatan Al-Quran. Secara garis besar ada dua aspek. Yang pertama yaitu gaya bahasa dan yang kedua yaitu
isi kandungannya. Seperti gaya bahasa, yaitu misalnya yang kelembutan Al-Quran secara lafaz yang terdapat dalam susunan suara dan keindahan bahasanya. Kemudian keserasian Al-Quran baik untuk awam maupun kaum cendekiawan, dalam arti bahwa semua orang dapat merasakan keagungan dan keindahan Al-Quran. Ada banyak sekali. Dan sedangkan isi kandungannya yaitu misalnya Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat ghaib, yaitu kemudian ada kemukjizatan ilmu pengetahuan. Kemudian Al-Quran memberikan antara hukum atau undang-undang yang bersifat universal, mencakup segala urusan hidup dan kehidupan manusia. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya tadi dan semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.